Di video ini saya mau share tentang perkembangan dari proyek saya di minggu yang sebelumnya. Saya mulai dari proyek A dulu ya. Proyek A kemarin updatean terakhir untuk build script, jadi kita ada 4 website yang kita manage dan akhirnya kemarin sudah di-deploy semua dan semuanya sudah beres untuk updatean dari NPM dan lain sebagainya. Jadi semuanya sukses dan nggak ada masalah di situ. Ada satu kerjaan yang cukup menarik kemarin ya, yaitu adalah untuk sebuah plugin update, bukan plugin update ya, lebih tepatnya penggunaan plugin yang sudah lama sekali. Jadi di website tersebut itu menggunakan yang disebut sebuah plugin yang disebut distributor. Itu plugin itu nggak ada di wordpress.org ya, jadi adanya di GitHub aja. Itu memang kita distribusikan secara eksklusif ya di websitenya, atau bisa di-download langsung melalui GitHub. Jadi plugin itu sebenarnya free tapi supportnya berbayar bisa dibilang. Dan itu plugin yang di-develop oleh perusahaan tempat saya bekerja. Dengan plugin itu kita tuh bisa mendistribusikan artikel atau konten dari website A ke website B, C, D dengan menggunakan API key gitu ya, bisa dibilang. Jadi dari berbagai macam website bisa dikoneksikan sehingga kalau kita nge-publish salah satu artikel di website A, kita bisa mengambil artikel tersebut di website yang lainnya. Nah, itu fitur yang cukup menarik dan banyak dipakai sih ya. Apalagi untuk perusahaan yang punya banyak website atau punya banyak sub atau anak perusahaan misalnya. Mereka kan biasanya ada press release dan lain sebagainya dan mereka harus distribusikan ke pembaca masing-masing anak perusahaan tersebut ya. Dan disitulah banyak berguna sebenarnya untuk hal seperti itu. Dan di website ini menggunakan itu juga, plugin ini juga, tapi mereka baru sadar bahwa salah satu fitur yang dulu ada, walaupun itu fitur jarang sekali digunakan ya, itu nggak jalan lagi. Dan ternyata setelah saya selidiki, ternyata di beberapa updatean yang lalu, itu fitur itu berubah ya penggunaannya, dari distributor versi 1 ke versi 2, itu ada sedikit perubahan sehingga fitur itu nggak lagi berjalan. Walaupun fitur itu memang jarang sekali dipakai oleh mereka mengiranya itu adalah fitur itu yang fitur yang dulunya nggak pernah ada gitu. Jadi saya bikin lagi fitur yang beberapa tahun yang lalu mungkin pernah ditambahkan oleh developer lain. Tapi ya itu cukup menarik sih menurut saya, bahwa kadang kalau kita adain plugin update itu ada compatibility yang saat ini kita nggak pakai tapi ternyata rusak gitu ya, dan harus diupdate, disesuaikan dengan versi yang terbaru dari plugin tersebut. Untuk project yang yang menarik itu ada 2 hal ya di project yang D. Yang pertama itu ada salah satu fitur yang nggak jadi di-deploy. Jadi fitur ini sebenarnya sudah kita develop beberapa minggu yang lalu, dan mereka masih ada beberapa pertanyaan tentang hal ini sehingga kita masih ngulik terus di situ ya. Sebenarnya kita nggak ngerjain apapun di situ, cuman jawab pertanyaan dari mereka. Jadi di salah satu formulir yang ada di website tersebut itu ada yang salah ya di situ ya. Dalam artian dulunya itu ada drop down negara, kan ada Amerika, ada Indonesia, di situ ada Cina dan lain sebagainya, ada berapa ratus negara kan ya. Kalau kita di formulir yang ada drop down negaranya kan biasanya memang seperti itu. Nah di situ itu ada list Puerto Rico. Puerto Rico itu adalah sebenarnya bukan negara ya, benar itu adalah sebuah teritori milik Amerika. Jadi masuknya itu negara Amerika, tapi harusnya dia masuk ke list dari state ya, atau teritori yang ada di Amerika. Tapi di situ kesalahannya adalah Puerto Rico masuk ke list negara dan mereka ingin memperbaiki ini. Tapi implikasinya sekarang ini kan semua artikel yang ada di website mereka, sebelah post atau entry yang ada di website mereka itu hampir 500.000. Jadi
tentunya kalau ini dirubah, akan ada implikasi update database yang harus dilakukan gitu ya. Dan ini membuat mereka jadi kayak agak sedikit takut ya untuk merubah ini, karena banyak sekali departemen yang harus dikasih tahu bahwa data ini lokasinya berubah gitu ya. Entah dari newsletter yang linknya harus dirubah dan lain sebagainya. Jadi masih berpikir-pikir dan masih diskusi-diskusi, dan saya bilang ke mereka bahwa ini nggak harus di-deploy sekarang, harusnya kan di-deploy minggu kemarin ya, tapi nggak jadi. Di-clear-kan dulu aja semua, karena ketika ini fiturnya sudah di-deploy, kemungkinannya untuk nge-revert kembali juga sama susahnya, karena ketika kita deploy kita kan harus ngupdate database-nya. Nanti kalau misalnya sewaktu-waktu ternyata ada salah satu departemen dari mereka yang pingin, kalau bisa datanya dikembalikan lagi dong untuk beberapa minggu misalnya, itu kan jadi masalah ya, karena kita harus revert dan otomatis harus melakukan database update kembali. Ya itu sesuatu yang dilematis sih, tapi karena data ini sudah menggunakan sistem ini sudah 2-3 tahun terakhir ya, jadi mestinya sih nggak ada urgensi untuk merubah data negara ini ya, dari Puerto Rico dari satu negara menjadi negara bagian dari Amerika. Yang kedua itu adalah masalah kemarin di hari Jumat. Jadi Jumat pagi, sebenarnya Kamis malam sana sih ya, Kamis malam di Amerika, tapi Jumat pagi buat saya. Ada email yang urgent sekali, bilang kalau aplikasi yang mereka gunakan itu tiba-tiba berhenti bekerja untuk pengguna Apple. Jadi ketika pengguna Apple itu mau login dengan menggunakan Apple ID mereka, itu nggak mau login, jadi di-reject gitu, kayaknya email Anda tidak valid dan lain sebagainya. Akhirnya saya hari Jumatnya bikin fix-nya dan ketemu masalahnya. Setelah itu hari Jumat saya pun akhirnya ngedeploy itu semua ya, perbaikan itu. Jadi kayaknya sih ada perubahan dari API-nya dari Apple. Jadi dulunya itu setelah email terverifikasi itu return value-nya itu true dengan string ya, jadi huruf TRUE, tapi sekarang menjadi true boolean ya, jadi true false gitu ya, jadi benar salah. Dan itu yang membuat sistem yang ada di kita jadi salah mengartikan, sehingga di-reject dan akhirnya sudah beres. Dan kemarin saya kebantu sih sama tech lead yang sebelumnya. Sebenarnya tech lead yang sebelumnya kemarin selama 1 minggu dia tuh cuti. Tiba-tiba, tapi sih kayak dia masih terus monitor ya, karena dia mungkin agak sedikit attach dengan project ini, karena dia sudah nge-tech lead project ini itu 4 tahun, 5 tahun mungkin. Ya sudah, gimana lagi ya, sudah kayak anak sendiri mungkin ya kalau sudah nge-tech lead project selama itu. Jadi dia masih terus ngecek terus setiap harinya, dan di hari Jumat kemarin begitu saya bikin perbaikannya, dan dia bahkan ngebantu untuk code review padahal dia lagi libur, dan ngebantu untuk ngetes perbaikan tersebut ya. Karena waktu itu saya ngedeploy-nya itu Jumat sore, jam 4, jam 5-an. Jadi buat di Amerika itu kan masih subuh ya. Sedangkan dia sendiri lokasinya ada di, saya lupa di negara mana dia. Tapi dia tidak di Amerika, dia di Eropa lokasinya. Dan kemarin dia ngebantu untuk ngetes semuanya, karena saya nggak punya iPhone ya. Jadi dia yang bantu untuk ngetes karena dia pakai iPhone. Dan ternyata sudah beres semua dan sudah aman. Dan sudah dikonfirm oleh klien di pagi harinya, dan mereka sangat terima kasih sekali karena updatean ini cepat ya di resolve-nya, karena memang cukup kritikal sih sebenarnya. Untuk project D itu aja. Untuk project yang landing page, apa ya update-nya? Oh ya, update-nya ini adalah untuk masalah user role kemarin. Jadi kemarin saya itu ngobrol saya ngadain meeting sama project manajernya. Jadi project manajernya ini kemarin kita berdua mereview fitur-fitur yang ada, yang kemarin kita sudah meetingan dengan klien, dan ada pertanyaan besar ketika meeting itu, ini sebenarnya tuh bener apa salah ya gitu.
Karena kan waktu itu kan pertama kan kita sudah bikin functional requirement yang di-approve oleh klien, yaitu manajernya. Tapi setelah kita meeting lagi dengan uh, departemen yang akan menggunakan fitur tersebut, itu lucunya dari departemen di fitur tersebut itu bilangnya fiturnya nggak harusnya seperti itu, harusnya cara kerjanya seperti ini gitu ya. Dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol dan kayaknya kok lebih masuk akal yang fitur pertama daripada fitur kedua. Kita harus konfirmasi lagi ke klien deh kayaknya, untuk memastikan aja kemarin jangan-jangan yang dari pihak orang yang menggunakan itu salah gitu. Dan akhirnya setelah ngobrol hampir 1 jam, kita akhirnya di meeting dengan klien, kita ngobrol lagi dengan mereka dan katanya memang sudah benar. Jadi yang fitur yang diminta itu yang sebenarnya yang benar itu yang diminta oleh orang yang akan menggunakan fitur tersebut. Jadi ya sudahlah, karena walaupun fiturnya agak sedikit aneh menurut kita, tapi ya kayaknya masuk akal sih untuk dipakai untuk fase ini ya, untuk nanti mungkin di develop untuk yang kedua, ketiga, perbaikan-perbaikan yang selanjutnya mungkin bisa diperbaiki dengan lebih baik. Selain itu apalagi ya update yang menarik itu, oh ya untuk bagian front end di landing page kan yang ngerjain ini ada 2 ya, engineer-nya, yang satu saya sebagai back end dan yang satu lagi teman saya dari India itu yang kan ngerjain front end, dan dia itu cuti dari minggu depan atau minggu ini ya sampai akhir Februari, jadi dia cuti 2 minggu full dan dia baru balik lagi hari Maret. Jadi selama 2 minggu ini saya jadi single fighter nih di project D dan di project landing page, project D juga. Jadi itu aja update-nya untuk minggu ini. Kayaknya sih nggak ada terlalu, tidak ada yang aneh-aneh ya, kecuali untuk deployment di hari Jumat kemarin yang cukup bikin was-was ya, karena kan itu kan fitur yang sangat krusial ya buat klien ya. Untungnya kita bisa menyelesaikan dengan cukup baik. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.